Ya rasa-rasanya semua dari kita pernah mungkin ya ngerasa senang ketika melihat orang lain susah ya kan? Pasti pernah kayaknya ya. Misalnya ada yang pernah ngerasa senang ketika melihat tetangganya yang kemarin atau beberapa hari yang lalu pamer punya barang mewah gitu, tapi ternyata hari ini atau malam tadi dia ketimpa musibah, rumahnya kemalingan misalnya, dan kalian merasakan senang atas hal tersebut. Atau mungkin ada yang pernah ngerasa senang misalnya ketika ada teman sekelas SMA nih, yang ketika dia mau masuk kampus favorit tapi ternyata ada info bahwa dia gagal tes masuk. Nah kita pun ngerasa senang atas hal itu, mungkin pernah kejadian seperti itu ya. Atau mungkin ada yang pernah ngerasakan senang ketika misalnya tahu bahwa ada pasangan artis ya yang sering kali tampil di media dengan begitu mesra, tapi ternyata ada berita hari ini yang memberitakan bahwa mereka akan bercerai, dan kalian ngerasakan senang atas hal tersebut. Atau mungkin juga pernah kalian ngerasakan senang gitu ya ketika misalnya tahu atau mendapatkan berita ada pejabat publik yang sering kali bicara tentang pentingnya menjadi manusia yang bermoral, tapi ternyata ada berita yang memberitakan dia bahwa dia hari ini kena kasus korupsi misalnya dan akan dipenjara, dan kalian ngerasakan senang atas hal tersebut. Jadi kayaknya ya kita semua eh, ini pernah yang namanya merasakan senang atas kesulitan, kesusahan, dan penderitaan orang lain. Oke, di ngomongin buku kali ini kita mau ngebahas hal tersebut lewat buku yang ditulis oleh Tiffany Waite-Smith yang berjudul Schadenfreude. Kita ingin melihat seperti apa detailnya perasaan senang melihat orang lain susah ini ya. Dan mungkin juga kita akan melihat kenapa perasaan tersebut, emosi tersebut ada dalam diri kita. Apakah memang ini sesuatu yang benar-benar buruk atau mungkin dia punya fungsi tertentu dalam diri kita. Ya, Schadenfreude ini merupakan salah satu kata atau istilah yang berasal dari bahasa Jerman yang artinya sukacita atas kerusakan atau senang melihat kesusahan, kesulitan, penderitaan, musibah gitu ya. Ya, jadi perasaan ini sudah ada dalam diri kita sejak lama. Makanya kalau kita mau lihat jejak-jejak sejarah yang masih ada atau yang masih tersisa hingga kini, misalnya di buku ini Tiffany Waite-Smith menunjukkan gitu ya, suku pedalaman di Papua Nugini itu mereka punya istilah yang disebut yang mereka sebut dengan banbanam. Jadi banbanam ini menertawakan kesulitan orang lain gitu ya, atau menertawakan musibah penderitaan orang lain. Nah, di suku pedalaman Papua ini pada tingkat yang paling ekstrim ya, misalnya ketika mereka perang antar suku, itu nanti ketika musuhnya kalah ya, ketika mayatnya kemudian dikubur, nah itu nanti pasukan yang satunya lagi ya, yang musuh dari yang kalah ini, itu nanti akan menggali lagi kuburan itu dan kemudian menyebarkan mayatnya ke berbagai tempat untuk menertawakan kekalahan mereka. Itu tingkat yang paling ekstrim. Atau tingkat yang paling remeh misalnya ketika ada suku yang lagi merayakan suatu pesta gitu ya, atau ada kelompok yang merayakan suatu pesta dan kemudian pawang hujannya gagal menghentikan hujan dan akhirnya pesta itu pun kemudian gagal juga karena hujan deras misalnya. Nah itu nanti suku-suku yang ada di sekitar mereka akan menertawakan hal tersebut, menertawakan kegagalan pesta yang diadakan oleh satu suku tertentu yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan bukti antropologis ini, Tiffany Waite-Smith mau menunjukkan bahwa memang pada masyarakat primitif ya, itu juga sudah ada perasaan tersebut. Nah ini berarti kita pun misalnya kalau kita mundur lagi ke zaman-zaman sebelumnya, emosi ini sudah ada pada diri kita. Ya meskipun emosi ini tadi sudah ada sejak masa purba gitu ya, sudah ada dalam diri kita sejak lama, tapi memahami atau mempelajari emosi ini termasuk sesuatu yang penting barangkali pada hari ini, karena kalau kita lihat ya, Schadenfreude ini ya, senang melihat orang lain susah, itu kayaknya kalau di zaman sekarang tingkatnya mungkin bisa lebih kuat dan penyebarannya bisa lebih cepat lagi, karena hari ini kita misalnya menggunakan internet, kemudian menggunakan media sosial di mana informasi-informasi dari orang lain, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari pihak-pihak lain, dari kelompok lain itu bisa tersebar dengan cepat dan begitu masif, sehingga perasaan atau emosi senang melihat orang lain susah itu barangkali hari ini akan sangat kuat dan akan sangat cepat penyebarannya, sehingga memahami, mempelajari hal ini menjadi sesuatu yang penting.
Ya, Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini menimbulkan atau menghasilkan perasaan yang campur aduk dalam diri kita ya. Jadi tidak hanya senang melihat orang lain susah, tapi juga biasanya dia akan bercampur dengan perasaan lainnya. Seperti misalnya ada perasaan lega, ada perasaan ya senang tadi, kemudian ada perasaan cemas, ada perasaan malu, atau mungkin ada perasaan jijik karena kita ngerasa kok kita kemudian senang ya melihat orang lain susah gitu kan. Jadi Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini merupakan suatu perasaan yang tidak hanya terdiri dari rasa senang saja, tapi juga terdiri dari berbagai rasa atau berbagai perasaan ya. Ada senangnya, ada susahnya, ada cemasnya, ada malunya, ada perasaan bersalahnya karena senang melihat orang lain susah itu tadi. Jadi dia suatu perasaan yang campur aduk. Ya, Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini terjadi dalam berbagai peristiwa ya pada hidup kita. Misalnya kalian mungkin pernah merasakan senang ketika melihat orang lain tertimpa musibah atau mengalami kecelakaan tertentu, mungkin pernah gitu ya. Dan kemudian kalian mungkin pernah merasakan ketika tim lawan gagal atau kalah, misalnya kalian merasakan senang atas hal tersebut. Atau mungkin kalian pernah misalnya senang ketika orang yang melanggar aturan mengalami suatu masalah. Misalnya kalian lagi ngantri ATM gitu ya, udah lama ngantri, tiba-tiba ada orang yang nyerobot dari belakang, dia masuk lebih duluan, dan kemudian pas dia masuk duluan, dia menggunakan kartu ATM-nya dan kartu ATM-nya ketelan. Kalian tahu hal tersebut dan kalian mungkin merasakan senang atas hal tersebut. Nah, rasakanlah gitu kan. Nah, itu juga bagian dari Schadenfreude, senang melihat orang lain susah. Atau mungkin kalian juga misalnya pernah merasakan senang gitu ya dengan orang yang sombong di hadapan kalian, dan tiba-tiba ia dapat satu musibah, dapat satu masalah. Kalian juga mungkin pernah merasakan senang misalnya ketika mendengar artis gitu ya, selebritis atau influencer yang seringkali pamer harta hingga miliaran rupiah, tiba-tiba mereka kesandung kasus dan itu membuat mereka rugi hingga miliaran dan triliunan rupiah. Itu juga bagian dari Schadenfreude ini, yaitu senang melihat orang lain susah. Nah, terkait hal ini para filsuf hingga ilmuwan itu punya pendapat yang beragam ya. Ada yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang buruk ya, karena nggak etis aja gitu ya ketika melihat orang lain menderita itu kita malah senang gitu. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang baik bagi manusia. Tapi kalau kita geser misalnya ke pendapat dari para ilmuwan yang lain dan juga mungkin filsuf yang lain, mereka melihat bahwa Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini sejatinya juga punya fungsi positif untuk diri kita. Jadi emosi ini tidak selalu buruk. Ya, nanti misalnya ada penelitian dari para psikolog di Oxford yang kemudian menemukan bahwa ternyata tertawa terbahak-bahak karena melihat video lucu itu dapat meredakan nyeri hingga 10%. Jadi kalau kita misalnya lihat di media sosial ya, atau di media manapun misalnya ada video-video lucu yang banyak itu, yang kadang-kadang tidak hanya video lucu aja, tapi biasanya ada video-video yang berisi tentang penderitaan atau musibah orang lain gitu. Misalnya ketika jatuh dari sepeda, ketika salah melompat dan lain-lain. Nah, itu ternyata tertawa terbahak-bahak karena melihat video tersebut itu dapat meredakan rasa nyeri bahkan hingga 10%. Jadi senang melihat orang lain susah tadi ya yang ada di video-video lucu itu juga ternyata ya diteliti oleh para psikolog tadi, itu bisa meredakan rasa nyeri yang ada pada diri kita. Kemudian dalam konteks yang lain, misalnya ada filsuf Jerman Immanuel Kant, dia bilang bahwa ketika kita senang melihat orang lain mendapat suatu hukuman, terutama orang yang sudah melanggar aturan dan dia mendapatkan suatu hukuman dan kita senang atas hal tersebut, nah itu bagi Immanuel Kant itu bukan sesuatu yang jahat, kata dia. Jadi perasaan itu muncul sebenarnya karena kita merasa lega ketika keseimbangan moral telah ditegakkan ya, atau keadilan telah ditegakkan. Jadi rasa senang yang muncul ketika melihat orang yang melanggar aturan tadi mendapatkan hukuman atau mendapatkan penderitaan itu bukan sesuatu yang jahat, tapi itu muncul karena kita merasa lega, keseimbangan moral telah terjadi atau keadilan atau hukuman telah ditegakkan atas hal tersebut. Jadi itu bukan sesuatu yang jahat. Dan begitu pula juga dengan rasa senang ketika melihat orang yang sombong, melihat orang yang angkuh mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu penderitaan ya.
itu bagi penulisnya Watt Smith ya mengatakan bahwa rasa senang itu sebenarnya muncul karena kita merasa bahwa kesetaraan dan keseimbangan itu kembali muncul dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kalau ada orang yang angkuh, orang yang sombong ya, baik itu dari kalangan siapapun ya, artis kah, pejabat kah, atau orang-orang yang ada dekat kita gitu. Mereka sombong dan angkuh terhadap kita. Nah itu kan sebenarnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan ya. Dan ketika kemudian mereka mendapatkan suatu musibah, nah kita kemudian senang atas hal tersebut. Kenapa? Karena rasa senang ini kemudian dapat menciptakan keseimbangan dan kesetaraan kembali. Jadi yang awalnya tadi ketika orang itu angkuh terhadap kita dan kemudian ketidakseimbangan terjadi. Jadi yang angkuh ini agak lebih di atas, kita di bawah gitu. Dan kita iri melihat hal tersebut. Nah ketika mereka mendapatkan suatu musibah, itu rasa senang kita hadir atau muncul karena kita ngerasa bahwa kesetaraan kembali lagi, muncul lagi gitu ya. Jadi rasa senang ini tidak selalu buruk, tapi rasa senang ini menciptakan atau menghadirkan kembali kesetaraan gitu ya, keseimbangan yang mungkin sebelumnya hilang dari kehidupan kita karena orang yang sombong atau orang yang angkuh ini telah merendahkan kita. Nah rasa senang ini juga ya dalam kasus ini menyuntikkan kesadaran dalam diri kita bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Jadi orang yang tadinya sombong, orang yang tadinya angkuh, orang yang tadinya mungkin bagi kita itu wah sempurna banget hidupnya, ternyata juga mereka mengalami penderitaan, mengalami musibah, mengalami kegagalan. Nah, yang menariknya lagi adalah senang melihat orang lain susah ini juga ternyata dapat meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang. Jadi ada satu riset menarik nih yang terkait tentang hal tersebut, di mana ada penelitian tentang sekelompok mahasiswa ya. Jadi sekelompok mahasiswa ini diberikan informasi tentang rekan-rekannya, terutama informasi-informasi yang berisi tentang masalah-masalah gitu ya, penderitaan, musibah yang dialami oleh rekannya. Yang menariknya dari riset ini adalah ketika yang mengalami masalah ya, atau mengalami musibah, yang mengalami penderitaan itu adalah rivalnya dalam dunia percintaan. Jadi misalnya kalau ada si A dan si B, mereka berdua ini merebut satu perempuan misalnya ya, si C misalnya, dan si A dan B ini rival dalam dunia percintaan gitu ya, karena mereka merebut satu sosok perempuan yang sama gitu. Nah ketika si A ini mendapatkan informasi buruk dari si B ya, bahwa si B misalnya salah potong rambut atau pernah salah pakai kostum atau melakukan hal-hal yang memalukan dan ketahuan oleh si C ini ya, si perempuan ini, maka si A itu tidak hanya senang dan bahagia atas hal tersebut, tapi juga pada diri si A ini tumbuh rasa percaya diri yang luar biasa, atau rasa percaya diri dia meningkat untuk mendekat kepada si C atau untuk PDKT dengan si C, si perempuan ini. Jadi rasa senang melihat penderitaan orang lain, rasa senang melihat orang lain susah itu ternyata tidak hanya menimbulkan rasa senang ya atau kebahagiaan, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri si A untuk PDKT dengan si C. Nah itu yang terjadi. Jadi rasa senang ini ternyata dapat meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang. Nah kemudian dalam dunia politik ya, rasa senang melihat orang lain susah itu terutama ketika ada orang yang senang melihat pejabat publik atau penguasa melakukan hal-hal yang memalukan dan mereka senang atas hal itu. Nah ini biasanya dilakukan oleh para aktivis untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu ya, menyampaikan kritik mereka terhadap ketidakbecusan dari para penguasa. Jadi rasa senang atau schadenfreude ini juga bisa dijadikan alat oleh para aktivis ya untuk menyampaikan keluhan atau protes mereka terhadap penguasa. Nah dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa ternyata schadenfreude atau rasa senang melihat orang lain susah ini ternyata punya fungsi positif untuk diri kita. Cuman di sini Tiffany Watt Smith dalam bukunya ini memberitahu kita bahwa walaupun dia punya fungsi yang positif, kita juga harus berhati-hati terhadap emosi ini, karena ketika perasaan senang melihat orang lain susah ini, kalau dia terjadi secara massal gitu ya, terjadi pada kelompok yang besar, nah ini bisa juga atau dapat memicu konflik yang luar biasa antar kelompok, konflik antar kelompok besar. Nah itu biasanya juga bisa dipicu oleh emosi ini. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Misalnya ketika ada supporter gitu ya, pendukung tim olahraga tertentu, atau kemudian partisan ya, pendukung dari partai politik tertentu, itu mereka ketika misalnya lawannya
mengalami suatu musibah, mengalami suatu kemalangan, mengalami suatu kekalahan, kegagalan, dan mereka menertawai hal tersebut secara berlebihan. Nah itu kalau tidak dikelola dengan baik ya, atau tidak dikendalikan dengan baik, nah itu nanti kalau berlebihan dia malah memicu konflik yang berbahaya. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap emosi ini. Nah, di akhir buku ini ya, Tiffany Watt-Smith memberikan beberapa ujangan atau barangkali nasihat yang baik sekali tentang bagaimana semestinya kita memandang emosi ini. Jadi kalau dari penjelasannya itu tadi ya, penjelasannya banyak itu tadi, Watt-Smith menunjukkan bahwa rasa senang melihat orang lain susah itu tidak selalu bersifat buruk. Ya, jadi kalau kita misalnya ngerasa kok tiba-tiba ada sengatan ya, ada percikan rasa senang melihat orang lain susah, nah itu jangan selalu diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Barangkali memang itu muncul karena dia hendak melakukan suatu fungsi-fungsi tertentu dalam diri kita, misalnya tadi meningkatkan rasa percaya diri atau berupaya untuk mengembalikan keseimbangan dan kesetaraan, karena mungkin sebelumnya kita ngerasa posisi kita terlalu berada di bawah gitu ya. Jadi dia punya fungsi-fungsi tertentu dan kita semestinya tidak selalu memandang dia sebagai sesuatu yang buruk. Ya, dengan cara pandang tersebut atau pemahaman tersebut ya, bahwa Schadenfreude atau rasa senang melihat orang lain susah ini bukan sesuatu yang melulu buruk dalam diri kita, karena dia ternyata punya fungsi positif. Dengan pemahaman ini nanti kita juga melihat bahwa ya rasa senang melihat orang lain susah ini bukan emosi atau perasaan yang berdiri sendiri. Jadi jangan terlampau khawatir dengan rasa senang ini, karena dia juga biasanya akan dibarengi atau diikuti oleh perasaan dan emosi lainnya, yaitu rasa simpati dan peduli. Misalnya pas suatu hari ada teman kita yang dia mungkin tertimpa musibah atau tertimpa suatu kemalangan gitu ya, datang ke kita, curhat ke kita bahwa dia punya masalah. Nanti biasanya kalau kita iri dengan teman tersebut ya, karena dia mungkin lebih unggul dari kita, kalau kita iri dengan dia biasanya ada perasaan senang, ternyata dapat musibah juga gitu kan. Nah, ada perasaan senang muncul. Jadi kita jangan terlalu, apakah ini sesuatu yang salah ya, jangan terlalu memandang dengan cara yang demikian, karena nanti setelah perasaan senang ini muncul, kata Tiffany Watt-Smith, dan kalau kita sadari memang begitulah adanya ya, bahwa setelah rasa senang itu nanti akan diikuti dengan emosi atau perasaan lainnya, yaitu kalau dalam kasus ini berarti kita bisa juga memunculkan rasa simpati dan peduli. Jadi ketika ada teman curhat yang mungkin sebelumnya kita iri dengan dia karena dia lebih unggul dari kita, dan tiba-tiba dia curhat dengan kita kok ngerasa ada perasaan senang ya ketika mendengar dia punya musibah. Nah itu nanti juga akan diikuti setelah perasaan itu selesai, berakhir dalam diri kita juga akan menaruh rasa simpati dan peduli dengan teman tersebut. Jadi jangan terlampau khawatir bahwa rasa senang melihat orang lain susah ini hanya perasaan itu saja yang ada dalam diri kita sehingga kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Tapi sebenarnya nanti dia juga akan dibarengi dan diikuti dengan emosi atau perasaan lainnya yang mendukung teman kita, simpati dengan teman kita, peduli dengan teman kita. Jadi juga akan dibarengi dengan emosi-emosi yang positif untuk teman kita tersebut, untuk orang tersebut. Jadi kalau rasa senang itu menyembuhkan diri kita gitu ya, karena mungkin sebelumnya kita iri dengan dia, dan nanti rasa simpati dan peduli yang muncul setelah rasa senang itu akan menyembuhkan masalah teman kita dan akan memberikan kebaikan untuk dia. Jadi dua-duanya sama baik atas dua emosi ini. Rasa senang melihat dia menderita yang muncul di awal itu menyembuhkan rasa iri kita, kemudian rasa simpati dan peduli yang muncul setelah rasa senang itu akan berguna atau bermanfaat untuk teman kita yang lagi curhat atas masalahnya tersebut. Jadi setelah kita mengetahui seperti apa detailnya perasaan senang melihat orang lain susah ini, Schadenfreude ini, hal itu juga sebenarnya bagi Tiffany Watt-Smith ya, di akhir itu bisa kita gunakan untuk melacak perasaan atau emosi-emosi atau sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita misalnya tiba-tiba senang melihat orang lain susah gitu ya, senang melihat teman susah misalnya, kita bisa menggunakan itu dan kita menyadari itu dan kemudian menggunakan itu untuk melacak kenapa ya saya senang melihat dia susah atau melihat dia menderita. Oh ternyata saya iri dengan dia. Jadi rasa iri ini bisa dilacak ketika kita menyadari perasaan Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini muncul dalam diri kita. Atau misalnya ketika kita senang ya, misalnya mendengar ada influencer yang tiba-tiba terjerat kasus gitu ya, dan mereka rugi hingga triliunan rupiah misalnya.
dan kita senang atas hal tersebut. Nah, kalau kita menyadari perasaan senang ini, kita bisa melacak kenapa ya saya senang melihat atau mendengar berita tersebut. Oh, ternyata rasa senang ini muncul karena keadilan misalnya telah ditegakkan. Dalam hal ini ya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh ini ya, yang sering pamer di media sosial, akhirnya mereka mendapatkan karmanya atau mendapatkan hukumannya, dan keadilan telah ditegakkan atas peristiwa ini, dan saya senang atas hal tersebut. Jadi rasa senang ini ya, Schadenfreude yang muncul dalam diri kita ini bisa kita gunakan sebenarnya untuk melacak lebih dalam perasaan apa yang ada di balik rasa senang itu, sehingga kita tahu, oh ternyata saya sebelumnya iri dengan dia, oh ternyata saya senang karena keadilan telah ditegakkan bahwa perbuatan dia adalah perbuatan yang buruk, yaitu sombong misalnya, angkuh dan lain-lain. Jadi ini bisa melacak, ya ini bisa kita gunakan untuk melacak perasaan yang lebih jauh dibandingkan apa yang sekedar ada di permukaan, yaitu rasa senang. Jadi di bawahnya itu kita bisa melacak, oh ada problem apa dalam diri kita, ada problem apa dalam emosi kita misalnya di balik rasa senang itu. Nah, ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Ya, kemudian di bagian kesimpulan, Tiffany Waite-Smith juga menyampaikan bahwa atau menyarankan ya kepada pembaca untuk ya tidak apa-apa untuk sesekali menyampaikan emosi Schadenfreude atau senang melihat orang lain susah ini kepada orang lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pernah ngerasakan senang melihat teman kita susah, dan kita pada momen tertentu ya, bukan pada saat momen musibahnya, tapi ketika udah lewat misalnya, kita ceritakan, kok saya kemarin senang ya, agak ada perasaan senang misalnya ngelihat kamu tertimpa musibah atau tertimpa masalah. Nah, biasanya kalau udah disampaikan seperti itu, kita agak lebih ngerasa lega, karena perasaan yang mungkin bagi kita ini kok agak aneh atau menjijikkan, atau sesuatu yang mungkin buruk bagi kita kok terjadi pada diri kita. Dan ketika kita menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman kita, ya, kepada orang yang kita kemarin senang melihat dia susah, barangkali ya tadi selain kita kemudian merasa lega, barangkali kita juga bisa melihat hal itu dari perspektif yang baru, sehingga kita bisa sama-sama menertawakan perasaan itu dan merasa bahwa ya ini sesuatu yang manusiawi gitu ya. Terakhir ya, di bagian penutup, Tiffany Waite-Smith juga mengatakan bahwa setelah kita tahu tentang Schadenfreude ini ya, senang melihat orang lain susah ini, jika suatu saat nanti ada orang yang kemudian senang melihat kalian susah, kata Tiffany Waite-Smith, sadarilah itu berarti pertanda bahwa kalian adalah orang yang luar biasa bagi orang tersebut, ya, atau orang yang layak menjadi rival mereka. Jadi kalau misalnya ketika kalian mendengarkan kok ada orang yang senang yang melihat saya mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, oh sebenarnya itu bagi Tiffany Waite-Smith adalah pertanda bahwa kita adalah orang yang spesial di mata dia. Oke, itu aja ngomongin buku kali ini, bukunya Tiffany Waite-Smith, Schadenfreude, senang melihat orang lain susah. Buku ini cocok, saya pikir, untuk kalian yang ingin belajar tentang emosi senang melihat orang lain susah. Jadi kalian yang ingin pelajari emosi yang satu ini, nah ini buku yang mungkin direkomendasikan untuk dibaca, untuk mengetahui, mempelajari hal tersebut. Jadi keunggulan dari buku ini saya pikir adalah dia cukup kaya akan berbagai perspektif ya. Jadi dia membahas emosi Schadenfreude, senang melihat orang lain susah ini dari berbagai perspektif, dari mulai ada sejarahnya, ada filsafatnya, ada kemudian sosiologinya ya, psikologinya juga ada, kemudian ilmu budaya ya, kajian-kajian terhadap media, berita-berita gitu yang ada di media, itu juga ada dalam buku ini. Jadi cukup kaya akan referensi. Ya, hanya saja yang saya rasa sedikit kurang dari buku ini, yaitu dia di setiap babnya itu tidak seperti buku lainnya ya. Kalau yang buku lainnya itu kan di setiap bab dikasih tahu kesimpulannya akan seperti apa. Nah, di bab ini saya ngerasa agak sulit menemukan petunjuk ya, dari setiap bab itu mereka atau Tiffany Waite-Smith ini mau menyimpulkannya ke arah mana. Jadi saya kadang-kadang harus berupaya untuk membuat kesimpulan sendiri, dan saya kadang-kadang agak ragu apakah kesimpulan dari bab ini seperti ini gitu ya, karena memang nggak dikasih penjelasan yang lebih clear gitu tentang kesimpulan dari satu bab atau dari bab-bab tertentu itu di buku ini. Jadi itu sedikit kurangnya dari buku yang ditulis oleh Tiffany Waite-Smith ini. Tapi selebihnya menarik ya dengan tema yang dibahas oleh Tiffany Waite-Smith, sesuatu hal yang mungkin bagi kita agak tabu untuk dibahas ya. Kenapa kita senang melihat orang lain susah? Nah, karena temanya tadi cukup menarik, jadi
kekurangan dari tiap bab tadi ya, ketika tiap bab itu tadi sulit untuk menemukan kesimpulan atau tidak diberi petunjuk tentang kesimpulannya akan seperti apa. Itu membuat dia agak lebih kurang dari buku ini. Tapi dengan tema yang menarik, yaitu membahas tentang Schadenfreude, emosi, tentang kenapa kita senang melihat orang lain susah, itu sudah lebih bisa mungkin untuk menutupi kekurangan yang ada itu tadi. Oke, itu aja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya.